Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Selamat datang teman-teman semua di kelompok presentasi kelompok 6 untuk tugas menggantikan ulangan ujian akhir semester mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin kelas N. Pada kali ini kelompok 6 ingin membawakan sebuah materi pembahasan tentang integrasi Islam sains dalam membangun peradaban. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ada Mbak Nadia Rahmawati Hidayah dengan NIM 2142242, ada Mbak Amanda Auralia Setiawan dengan NIM 2142244, dan ada saya sendiri Yafik Kolbi Abruri dengan NIM 214224046, ada Mbak Rifha Ayudian Puspitasari dengan NIM 215130095, dan Mbak Fida Samarahaniah 215130097. Baiklah, untuk pembahasan pertama, langsung saja kepada Mbak Nadia Rahmawati. Dipersilahkan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai peradaban Islam. Kata peradaban secara etimologi berasal dari kata dasar adab yang diberi imbuhan pe dan an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adab memiliki dua makna, yaitu budi pekerti yang halus dan sudah maju tingkat kehidupannya, baik secara moral maupun material. Sedangkan pengertian peradaban secara terminologis menurut Yusuf Qaradawi, peradaban sebagai kumpulan bentuk kemajuan baik berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial yang terdapat pada masyarakat. Sejarah peradaban Islam merupakan segala peristiwa yang dialami manusia pada masa lalu sebagai bentuk manifestasi kegiatan Muslim yang didasari oleh ajaran Islam. Segala peristiwa yang dialami umat Islam sejak lahirnya Islam sampai sekarang dapat disebut sebagai kajian sejarah peradaban Islam. Peristiwa yang dialami umat Islam dapat dikaji secara keseluruhan, tidak hanya membahas mengenai baiknya saja, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya seperti pembukuan Al-Quran, pembangunan tempat ibadah, penemuan, dan pengembangan berbagai disiplin ilmu. Oke, next. Baiklah, selanjutnya masuk ke perkembangan peradaban sains Islam atau perkembangan ilmu dalam Islam. Awal mula kemunculan dan perkembangan sains dalam dunia Islam itu beriringan dengan ekspansi Islam itu sendiri. Dalam kurang lebih dari 25 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi, kaum muslim sendiri pada waktu itu telah berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arab dari selatan hingga ke utara. Dan belum sampai 1 abad, pada 750 Masehi, wilayah Islam telah meliputi hampir seluruh luas wilayah Asia dan Afrika Utara. Yang dimana terdapat beberapa fase keilmuan. Pertama dari masa klasik atau masa setelah wafatnya Nabi Muhammad, kemudian ada fase Bani Umayyah, dan kemudian ada fase Bani Abbasiyah, yang dimana zaman keemasan itu terletak pada fasenya Bani Abbasiyah. Next. Dan perkembangan sains yang membawa Eropa meninggalkan zaman kegelapan yang dimulai dengan Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 hingga lahirnya zaman Renaissance pada abad ke-14 menyebar ke seluruh Eropa. Nah, yang tadi pada zaman Abbasiyah itu disebut dengan zaman keemasan atau zaman pertengahan, ketika sains itu berkembang dengan pesat dan para saintis mendapatkan posisi terhormat. Zaman keemasan itu dimulai ketika dinasti Abbasiyah menggantikan dinasti Umayyah. Masuk pembahasan pertama tadi, fase pertama atau periode pertama perkembangan ilmu
dalam periode pertama ini biasanya disebut sebagai fase periode awal Islam atau zaman klasiknya, yang dimana pada fase ini perkembangan ilmu pengetahuan Islam itu lebih cenderung ke arah ilmu-ilmu syariah, ulum nakia, ulum syariah, yang dibanding ilmu-ilmu logika, ulum akliyah, yang dimana ilmu syariat yang bertumpu pada sumber primer Islam, Al-Quran dan hadis, itu mampu menjawab permasalahan-permasalahan seputar ibadah yang sepasca meninggalnya Rasulullah SAW, termasuk juga munculnya ilmu qiraat yang erat nantinya kaitannya dengan cara membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Lalu masuk ke zamannya Umayyah, yang di masanya Bani Umayyah ini dimulainya perkembangan ilmu filsafat, teman-teman. Langsung setelah pada sebelumnya pada zaman klasik itu zaman perkembangan ilmu Islam yang berlandaskan Al-Quran hadis. Kemudian pada zaman Umayyah ini mulai berkembang filsafat Islam yang mengambil beberapa dari teori orang-orang Yunani. Masuk ke bagian Abbasiyah langsung, yang dimana tadi disebutkan di awal itu adalah zaman keemasan. Itu para ilmuwan muslim, ilmuwan muda muslim yang akhirnya terkenal sampai banyak sebutannya di dunia barat sana. Seperti contohnya, next. Nah, pada zaman Khalifah dinasti Abbasiyah ini ada Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau ini sebagai khalifah yang pada dinasti Abbasiyah mendirikan Baitul Maqdis. Pokoknya intinya rumah keilmuan. Kemudian dilanjutkan oleh Kekhalifahan Harun ar-Rasyid yang kelima, yang itu tuh di mana zaman keemasan Islam itu sendiri berkembang di saat itu. Dan contoh tokoh saintis muslim pada zaman ini ada Ibnu Rushdi, seorang filsuf, dan Ibnu Sina, seorang filsuf kedokteran yang dikenal ilmunya di bidang kedokteran sebagai rujukan. Ada Al-Khawarizmi, seorang matematikawan dan astronom, yang dimana kita tahu angka 0 ditemukan oleh beliau. Pembahasan aljabar ditemukan juga oleh beliau. Selanjutnya di dalam Islam, antara agama dan sains tidak menjadi persoalan, sebab sains merupakan bagian dari ilmu dalam pengertian modern. Sains diartikan sebagai pengembangan dari filsafat alam yang merupakan bagian dari filsafat yang menyeluruh dari khazanah ilmuwan Yunani. Akan tetapi filsafat Yunani lebih bersifat pada pemikiran spekulatif, dan pembahasan ini akan disampaikan oleh Mbak Amanda. Dipersilahkan. Dalam pengertian modern, sains diartikan sebagai pengembangan dari filsafat alam yang merupakan bagian dari filsafat yang menyeluruh secara khazanah keilmuan Yunani. Akan tetapi, filsafat Yunani lebih berdasarkan pada pemikiran spekulatif. Oleh karena itu, perlu dilengkapi pengamatan empiris bagaimana di dalam Al-Quran. Maka itulah mengapa sains berkembang pesat di tengah ilmuwan muslim. Dengan begitu, sains menemukan karakternya yang rasional objektif selama gelombang pertama peradaban Islam. Namun perlu diketahui bahwa rasionalitas sains tidak bisa dilepaskan dari rasionalitas religius karena teologi. Filsafat dan sains merupakan kesatuan yang integral. Selanjutnya, peradaban tangible dan intangible dalam sejarah Islam.
Dalam peradaban Islam banyak ditemukan aktor ilmuwan yang menjadi pejabat untuk membangkitkan peradaban Islam pada masanya. Perkembangan ilmu yang membangkitkan peradaban Islam lewat penataan dan penertiban administrasi negara yang dibagikan kepada beberapa wilayah yang sebelumnya belum ada. Seperti pada masa Daulah Abbasiyah pada saat mencapai puncak kejayaannya. Begitu juga dengan anaknya, Khalifah Al-Ma'mun, yang memancarkan sinar kebudayaan di kota Baghdad, sehingga menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia. Peradaban manusia masa lalu sangat banyak meninggalkan jejak warisan budaya yang sangat beragam. Keberadaan warisan budaya ini menjadi bukti peradaban manusia pada zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kumpulan-kumpulan benda hasil peninggalan zaman dahulu. Dalam peradaban Islam, semestinya mempunyai warisan budaya, yaitu benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskannya dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Dari pengertian tersebut, warisan budaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu warisan budaya yang berupa hasil budaya fisik tangible dan non-fisik atau intangible. Sebuah peradaban harus meninggalkan artefak yang dapat memberi tanda bahwa sebuah peradaban itu maju. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifka. Contoh dari peninggalan tangible sendiri pada periode 1900 sampai 1945, masjid dari periode ini memiliki ciri khas bentuk atap tumpang tidak landai, muncak kubah gaya India, ini memiliki kubah, kadang memiliki jembatan antara kubah ruang utama dengan kubah daerah selatan, terdapat hiasan pesawat atau pataka di atas kubah, yaitu pada Masjid Jami Amir Hasanuddin yang berada di Kalimantan Timur. Sedangkan contoh peninggalan intangible itu sendiri benda yang bersifat tidak wujud seperti tradisi lisan, bahasa, seni pertunjukan, fisik diidentikan dengan sistem nilai budaya masa lalu yang berasal dari budaya lokal di Nusantara seperti tradisi, cerita rakyat, dan legenda, bahasa ibu, tradisi lisan, adat, kreativitas, tari, lagu, drama pertunjukan, kemampuan beradaptasi, dan keunikan masyarakat setempat. Dan kesimpulannya, sejarah peradaban Islam ini merupakan segala peristiwa yang dialami manusia pada masa lalu sebagai bentuk manifestasi kegiatan Muslim yang didasari ajaran Islam. Peradaban manusia masa lalu sangat banyak meninggalkan jejak warisan budaya yang sangat beragam berupa peninggalan tangible, fisik, dan intangible. Alhamdulillah, Masya Allah sekali, luar biasa sekali ternyata peradaban Islam tentang hubungan antara Islam dan sains itu sendiri, baik secara fisik maupun non-fisiknya. Mungkin sekian dari kelompok 6. Mohon maaf kalau apabila ada terdapat banyak kesalahan. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami akhiri dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.